Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Malam ini kita lanjutkan ngaji kita. Kita sudah sampai pada fase ketika para sufi juga berfilsafat. Selama ini bagi banyak orang mungkin masih sampai hari ini bahwa filsafat itu dunia yang terpisah dengan dunia tasawuf. Kalau sufi pakai hati, kalau tasawuf pakai akal. Biasanya orang gitu. Kalau fikih pakai nas, pakai teks. Yang satu bayani, yang satu burhani, yang satu irfani. Tapi nanti di para tasawuf falsafi ini, para sufi yang juga para ahli filsafat, burhani dan irfani itu bisa ngumpul jadi satu. Bahkan bisa disebut bayani juga jadi satu. Karena kelompok sufi era kedua yang kemarin kita antarkan, era Persia, era iluminasi ini, kan mereka ini mengupayakan untuk menggabungkan beberapa wacana. Yang pertama jelas wacana keislaman, mencari dasar teks dari pengalaman sufistiknya. Terus tidak lupa juga irfani. Wong ini sufi ya pasti ada irfannya, ada pengalaman religiusnya. Dan yang ketiga juga pinjam filsafat dalam konteks pemahaman dan ekspresi pemahaman. Karena kalau nggak dipahami secara logika, dia tidak akan bisa disampaikan lewat bahasa. Pengalaman itu barang enak itu, kalau mau disampaikan kan harus pinjam akal. Kan? Aku minum teh ini enak. Kamu kan tehnya beda sama saya. Ini gelasnya rada gede, kamu kan kecil. Bikinnya juga mungkin khusus. Enak kan? Begitu enak, itu kan aku menceritakannya dan memahaminya kan harus pakai akal. Kalau untukku sendiri tidak butuh akal, pakai enak ya wes. Tapi begitu harus cerita padamu, aku harus pinjam media akal. Apa ya? Akalnya kan main itu untuk menjelaskan ke kamu, tak jelasin ya. Ini anget, kamu ngerti anget toh? Nah, manis lagi. Manisnya mungkin sekitar pakai 2-3 sendok lah, jadi nggak terlalu manis juga nggak terlalu. Ini kan semua pakai akal untuk menjelaskan. Penjelasanku ini mungkin tidak 100% seperti rasa itu sendiri, tapi kan kamu bisa dapat gambaran meskipun nggak pas. Dan ini yang dilakukan oleh para sufi. Kayak kamu cerita pada temenmu yang belum punya pacar sementara kamu punya pacar, itu kan yo rada dawa jelasin. Gini loh enaknya punya pacar itu. Tuh ya. Jadi perasaan bunga-bunga kayak berbunga-bunga itu apa? Terus pokoknya hidup jadi ceria aja kan gitu. Atau kalau kamu patah hati ditinggal pacarmu, itu kan ceritanya gimana sih kamu kok bisa sumpah ke itu? Hatiku sakitnya itu, nah gitu loh. Itu kan pinjam sampai muncul istilah sakitnya itu di sini, itu kan pakai akal kan, pakai bahasa. Kok bisa sakitnya di sini, kok nggak di sini? Atau kok nggak ada? Itu kan pakai akalnya yang mengolah, kemudian pakai bahasa. Nah, disitulah nanti lahir kelas terbaru namanya tasawuf falsafi, atau kadang-kadang disebut teosofi. Oke. Ya, kalau dalam tradisi Islam
biasanya asosiasinya ke wilayah Persia dengan tasawuf tradisi iluminasi. Hari ini saya mulai dengan Suhrawardi Al-Maktul. Harusnya kayak tasawuf falsafi biasanya mulainya dari Ibnu Arabi biasanya, karena tokoh besarnya Syekhul Akbarnya itu Ibnu Arabi. Tapi mungkin Ibnu Arabi untuk minggu depan aja, karena yang benar-benar disebut tasawuf iluminasi itu adanya di Suhrawardi Al-Maktul. Oke, bismillah kita mulai ya orang ini. Saya agak harus pelan-pelan, mungkin ada beberapa yang harus saya potong ajaran-ajaran Suhrawardi biar kamu nggak kacau. Karena di titik-titik tertentu pikiran Suhrawardi itu membingungkan. Sama kayak kemarin ketika kalian belajar Farabi atau Ibnu Sina, di titik tertentu kan nggak kasih tanda merah itu. Kalau katanya Nazim Al-Jisr di buku Para Pencari Tuhan itu, di titik-titik inilah mulai agak ngaco, mulai agak karena susah sekali dijelaskan. Jadi kalau kayak kamu tadi loh, cuma bisa bilang sakitnya itu di sini, itu kan orang, oh apa sih maksudnya sakitnya itu di sini, kan agak susah dipahami. Nah, nanti sakitnya itu di sini Suhrawardi ada di beberapa tempat. Makanya mungkin nanti kita bypass sejenak, yang penting visinya Suhrawardi bisa kita tangkap. Karena kadang-kadang harus diakui ada beberapa pikirannya para filosof, enggak barat, enggak timur, enggak Islam, enggak kontemporer, enggak modern, itu yang sangat khoyali kalau pakai bahasanya Ibnu Rus. Jadi sangat imajinatif sehingga masa kayak gitu sih, kayak fiksi. Nah itu yang harus hati-hati. Pokoknya baca buku apa aja kalian juga harus lihat. Kadang-kadang pengarang itu ketika nulis buku di titik tertentu dia sudah jenuh atau ngelambiar atau ngawur. Nah kalian harus bisa jeli melihat itu. Kadang-kadang monoton sampai membosankan. Itu biasanya, apalagi kalau buku ilmiah itu kadang-kadang tuntutan harus tebal, minimal sekian ratus halaman. Bikin makalah minimal 20 halaman. Kalian kan jutek, baru 5 lembar sudah selesai semua isunya. Ngomong apa nih tulisan, kan kamu kan bingung, terus akhirnya golek-golek sing penting ngandel kan, itu aja. Nah itu harus jeli kamu membaca kayak gini. Tidak cuma kamu, semua penulis sering-sering juga begitu. Ini sudah jadi buku tapi cuma masuk 50 halaman ya. Nah itu tambah-tambah, ini ada akhirnya golek sing aneh-aneh buku-buku kan di situ, dan sehingga mengaburkan ide utamanya. Nah, kalian harus jeli lihat yang gitu-gitu. Oke, bismillah kita lihat ada apa di Suhrawardi. Saya pesan dulu, dalam sejarah Islam ada 3 tokoh yang namanya sama-sama Suhrawardi. Jadi awas jangan keliru. Yang pertama Abdul Qohir Abu Najib Suhrawardi. Orang inilah nanti pendiri Torekot Sufi yang namanya Suhrawardiyah. Jadi kalau ada Torekot Sufi Suhrawardiyah, bukan Suhrawardi ini yang kita bahas malam ini, beda orangnya, sama-sama Sufi. Ini muridnya Ahmad Al-Ghazali yang minggu lalu tak ceritain, yang menyadarkan Ghazali sehingga dia melakukan konversi dari dunia bayani ke dunia irfani, itu Ahmad Al-Ghazali. Saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Orang ini yang mengarang kitab yang judulnya Adabul Muridin, etikanya seorang murid, etikanya seorang santri. Jadi ini biasanya para pengamal torekot, pengamal tasawuf itu nyari kitab ini dulu. Karena di sini ada etika caranya jadi murid. Tidak gampang orang jadi murid itu. Kalau jadi mahasiswa gampang, kalian tinggal bayar registrasi sah jadi mahasiswa. Cuma kalau jadi murid tidak gampang. Nyari guru, kalau bahasanya Sunan Kalijogo, nyari guru yang sejati itu tidak gampang. Guru sejati itu guru yang klop sama tipemu, sama jiwamu, bisa mengupgrade kondisi jiwamu dari level rendah ke level tinggi. Itu tidak sembarangan orang bisa.
hanya mursyid-mursyid tertentu, dan kalau sudah ketemu ya kamu nggak bisa sembarangan, harus pasrah total pada dia. Makanya dulu ada buku yang ditulis muridnya Anand Krishna itu, saya lupa namanya siapa, yang judulnya Penggalah Kepalamu dan Persembahkan pada Mursyidmu apa Gurumu. Maksudnya penggalah egomu. Jadi di hadapan guru kamu jangan macam-macam lagi, pasrah aja 100%. Dan kamu akan bisa ngambil banyak dari dia. Tapi kalau kamu masih menyimpan egomu, menyimpan hasratmu, keinginanmu sendiri, cita-citamu sendiri, mimpi-mimpimu sendiri, sehingga jadi penghalangmu dengan gurumu, ya kamu tidak akan ketemu puncaknya. Nah, itu dunia sufi yang punya kayak gitu. Kalau dunia pendidikan nggak punya. Apalagi dunia pendidikan hari ini. Dunia pendidikan hari ini kan KBK, CBSA, siswanya yang disuruh belajar, jadi siswanya yang aktif. Kalau di dunia sufi, siswanya pasif total, pasrah 100% pada gurunya. Mau dijadiin apa monggo sama gurunya, karena guru ini dianggap lebih ngerti tentang kondisi jiwa muridnya. Kalau sekarang kan muridnya dianggap lebih ngerti sehingga disuruh cari sendiri, ya kan? Akhirnya nabrak-nabrak. Kalau di dunia sufi enggak, gurunya yang lebih ngerti. Makanya kadang-kadang guru-guru sufi itu kan aneh-aneh, karena dia ngerti kondisi jiwamu. Kadang-kadang ada orang datang bawa mobil, terus udah kamu pulang jalan kaki aja, mobilnya tinggal sini buat aku. Nah itu kan yang nggak paham, wah katanya sufi masih doyan mobil kan itu. Enggak, itu mungkin dia lihat bahwa yang jadi penghalangmu untuk bisa total merujuk pada Allah itu mungkin keterikatanmu pada harta, antara lain pada mobil. Kalau kamu sudah bisa melepaskan keterikatanmu pada harta, kamu mungkin lebih cepat ketemu Allah. Yang bisa baca kayak gini guru sufi, mursyid. Yang bisa ngerti apa sih kira-kira penghalangmu, harta apa, tahta apa, wanita, itu ya beliau-beliau para mursyid itu. Sehingga dia bisa ngasih terapi, ngasih obat yang pas biar kamu jalannya bisa cepat. Nah itu Abdul Qahir Abu Najib Suhrawardi. Ini dipandang sufi pertama yang mendirikan tarekat. Cuma beliau ini kalah populer dalam tanda petik ya, kalah dahsyat sama keponakan dan muridnya. Itu yang paling kanan, Syihabuddin Abu Hafiz Umar As-Suhrawardi. Kalau ini keponakannya sekaligus muridnya yang pertama. Gelarnya Syekhus Suyuh, penulis kitab Awariful Ma'arif. Ini dianggap kitab sufi konseptual yang pertama. Ya kapan-kapan kalau ada ngaji tasawuf, sini kan adanya ngaji filsafat, nanti sekali-sekali dikasih ngaji yang tasawuf, yang agak panjang, yang agak teoritis. Oke. Nah, malam ini kita nggak bahas dua orang itu, kita bahas Syihabuddin Yahya bin Habashi bin Amr As-Suhrawardi Al-Maktul. Kadang disebut juga Al-Kurdi karena aslinya dari suku Kurdi. Dikasih gelar Al-Maktul karena akhir hidupnya dihukum mati. Jadi Suhrawardi ini umurnya tidak panjang. Dia hidup hanya sekitar 36 tahun. Ada yang bilang 38, sekitar itu lah, 38 pun ya belum. 38 itu berarti pas kayak umuranku hari ini. Tapi sudah besar dia, sudah nulis banyak kitab yang menggemparkan banyak orang, sudah mengalahkan semua ahli fikih dan ahli kalam zaman itu di usia 38 tahun. Kan roh aku ya reneng apa-apanya, aku menanyakan cuma sama kalian aja. Kalau di luar nggak ada apa-apanya, jagoan lebih banyak, lebih dahsyat banyak. Jadi menangku cuma neng masjid ini, wae cuma hari Rebu aja. Ganti hari juga jagoan lebih banyak, lebih dahsyat. Jadi Suhrawardi umurnya nggak panjang. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak muda yang gila ilmu pengetahuan.
mengendara kemana-mana. Hampir semua guru sufi, guru fikih, guru tasawuf dijelajahi, termasuk kepada Al-Jili, Al-Mardini, Al-Baghdadi, semua disowani dan ditimba pengetahuannya. Dan enggak setengah-setengah, total. Termasuk ketika belajar tasawuf, belajar sufi itu pun total, sekaligus suluknya, sekaligus riyadohnya. Belajar filsafat juga begitu, mendalam, sehingga nanti kan Suhrawardi dikenal bisa mengkombinasikan ajaran filsafat, ajaran tasawuf, warisan-warisan klasik yang saya sebut minggu lalu. Itu kan sebenarnya pelopornya Suhrawardi ini. Jadi dikenal gitu. Dan dia bersahabat dengan Malik Az-Zahir. Pada zaman itu Malik Az-Zahir anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Cuma karena saking pinternya Malik Suhrawardi ini, sehingga banyak ulama, banyak orang pinter zaman itu iri, sehingga bikin fitnah-fitnah sesat lah, bikin fitnah-fitnah kafir lah, murtad lah. Hari ini kan banyak beredar label-label itu. Kasusnya sama kayak dulu. Jadi kalau dulu kasusnya keirian intelektual, karena khawatir ini anak ini pinter luar biasa, lah kok deket sama anaknya Khalifah besar Malik Az-Zahir, alamat ini nanti dia dapat jabatan tinggi, ini nanti paling dia nanti jadi kodi kan gitu. Kodi itu apa ya, kalau di Indonesia nggak ada ya, ketua MUI lah. Ya, di sekarang nggak ada, sayangnya di Indonesia nggak ada ya, ketua Departemen Agama apa-apa. Nah, cari fitnah-fitnah ini terus laporlah ke Malik Az-Zahir. Malik Az-Zahir sampai kok berteman sama Suhrawardi ini. Anak ini sesat, dia terpengaruh Zoroaster, dia terpengaruh ajaran-ajaran kuno, dia terpengaruh tasawuf yang sesat, Al-Halaj, terpengaruh Bayazid Bustami dan kawan-kawan. Nah, kok sampean mau, nanti sampean ikut sesat loh, katanya Malik Az-Zahir. Loh, ini orang pinter loh, saya dapat hikmah banyak dari orang ini. Kalau kalian mengadukan dia sesat, tak didiskusi ya. Dan diadakanlah forum diskusi dengan mengadu orang-orang ini dengan Suhrawardi. Dan kalah mereka, kalah debat oleh Suhrawardi yang masih umur 36 tahun ini. Kalah debat itu kan nggak terus, oh ya aku kalah terus nyerah kan, nggak. Biasanya orang kalah debat itu kan malah manggil, dendam, pulang nyari senjata lagi. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama itu. Mereka nyari senjata lagi, akhirnya ketemulah, wah ini satu-satunya jalan harus wadul itu. Harus lapor pada bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ngirim surat lah pada Salahuddin Al-Ayyubi, anak sampean ini terancam bahaya pemurtatan, pengkafiran, pembid'ahan, karena dia akrab dengan Suhrawardi. Kalau nggak diselamatkan dia akan murtad, kafir, kasihan ini kerajaan kita terancam oleh kesesatan. Malik Az-Zahir kan pewarisnya sampean, kalau pewarisnya sesat, wah nanti gawat. Gelisahlah Salahuddin Al-Ayyubi, akhirnya keluarlah fatwa Malik Az-Zahir disuruh menghukum Suhrawardi. Karena yang memerintahkan raja, dia tidak berdaya apa-apa. Jadilah kemudian Suhrawardi Al-Maktul. Ada yang bilang dia dihukum gantung, ada yang bilang dia dihukum pancung, umur 36 tahun. Masih muda sekali, sudah dihukum mati. Cuma nanti setelah Malik Az-Zahir naik takhta, dia membalaskan dendamnya Suhrawardi, dan tadi orang-orang yang memfitnah Suhrawardi dihukum satu demi satu. Meskipun saya yakin 100% kalau ada Suhrawardi dia tidak akan punya misi balas dendam. Kayak Al-Halaj itu, waktu dia disiksa, dilempari batu, dia malah mendoakan, dia malah minta ampun pada Allah karena dia merasa bersalah. Gara-gara aku orang-orang ini jadi kayak gini. Makanya dia malah merasa bersalah, malah merasa tepat.
malah berdoa, orang-orang ini jangan disiksa ya Allah, mereka ini jadi kayak gini kan gara-gara ada aku ini, berarti aku jadi sumbernya mereka kayak gini. Itu kan pahli kalau mikir kayak gitu. Kita kan nggak bisa, kalau ada kesempatan balas dendam ya sikat aja, kapan lagi kan gitu. Para wali enggak. Jadi kalau ada orang salah pada dia, malah dia yang minta ampun, minta maaf. Kenapa? Gara-gara ada aku ini dia jadi salah gitu. Kalau kamu difitnah orang, bisa nggak bilang, wah aku harus minta maaf padanya ini, gara-gara aku dia jadi bikin fitnah. Nah, berarti aku jadi sebab bagi dosanya dia. Kalau kamu bisa kayak gitu, bisa tak suruh ngaji di sini. Gantiin aku ngaji tasawuf. Oke, jadi itu riwayat hidupnya Suhrawardi. Tapi anak muda yang mati muda ini mewariskan hal yang luar biasa, yang nanti berpengaruh bahkan sampai hari ini. Karena al-hikmah al-isyrokiyah itu bahkan sampai hari ini masih hidup. Dan nanti mengimbas, kalau di barat nanti jadi intuisionisme, antara lain dipopulerkan oleh Henry Bergson. Meskipun wilayahnya nanti ke wilayah, cenderung ke wilayah etika. Itu kalau di barat. Kalau di barat juga disebut namanya gnostisisme. Itu khazanah keilmuan kearifan klasik. Iluminasionisme sendiri, kalau coba kalian buka Google ya, pakai keyword iluminasionisme, arahnya pasti ke Suhrawardi, tidak akan lari ke filosofi yang lain. Karena memang dari beliau lah nanti lahir filsafat isyrokiyah, yang bahasa Inggrisnya iluminasionisme. Oke, kita lanjutkan. Karyanya Suhrawardi banyak, sekitar 20 sekian. Cuma yang monumental, yang ada hubungannya dengan filsafat iluminasi ada 4. Yang pertama At-Talwihat, yang kedua Al-Muqawamat, yang ketiga Al-Masyari' wal Mutahharat, dan yang keempat Hikmatul Isyrok. Ya, jadi itu urut-urutannya agak kebalik. Harusnya kalau ada yang ingin baca, bacalah yang pertama Al-Masyari' wal Mutahharat. Itu tentang filsafat. Yang kedua baru bacalah At-Talwihat. At-Talwihat itu filsafat peripatetik. Kemudian setelah itu barulah baca Al-Muqawamat. Itu syarahnya At-Talwihat. Kalau di Al-Muqawamat sudah mulai nyinggung-nyinggung istilah-istilah tertentu teknis yang ada hubungannya dengan hikmah isyrokiyah. Baru yang terakhir puncaknya ya carilah Hikmatul Isyrok. Jadi filsafat pencerahan, filsafat pencahayaan, filsafat iluminasi. Empat buku ini bagi yang berminat bisa kalian cari di internet, di download gratis. Ada yang bahasa Persia, ada yang bahasa Arab. Ya, oke. Iyalah, kalau bahasa Persia mesti kalian enggak sama sekali. Kalau bahasa Arab ya bisa dikit-dikit mungkin. Kalau bahasa Indonesia bisa bacanya, cuma pahamnya juga nggak nyamin. Ya, ada memang beberapa terjemahannya, cuma ada yang dipotong bab-bab tertentu. Saya lupa itu ya. Ada beberapa penerbit yang menerbitkan itu. Silahkan dicari, nggak apa-apa. Kalau syukur-syukur bisa paham. Kalau nggak paham ya tanya ahlinya. Kalau ahlinya nggak ngerti, karena memang ini ilmu yang tidak sifatnya melulu diskursif ya, kalau ikut fatwanya Suhrawardi, kalau pakai akal saja kalian nggak akan nyampe. Satu-satunya jalan riyadhah, mujahadah, tazkiyatun nafas, baru kalian bisa paham. Oh, kadang-kadang juga gitu kan, ilmu itu nggak cuma
sejangkauan akalmu. Banyak yang akalmu nggak nyampe. Satu-satunya jalan kamu harus minta tolong yang punya segala ilmu untuk membuka pikiranmu yang jutek, yang ketutup, yang bete, yang nggak nyambung. Hanya selama ini kita nggak nyampe kepikiran ke sana karena kita dikondisikan untuk menerima bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu hanya yang masuk akal saja. Padahal akal kita kan sangat terbatas, sementara ilmu itu luasnya tidak terbatas. Jadi akal yang terbatas memahami ilmu yang sangat luas tidak terbatas mesti tidak nyambung. Satu-satunya jalan apa? Minta bantuan yang menguasai ilmu dan menguasai akal. Yang kayak gini sebenarnya logis, cuma kita agak susah menerimanya karena selama ini bagi kita ya ilmu ya yang masuk akal aja, Bang. Yang tidak masuk akal itu bukan pengetahuan, bukan ilmu. Itu pengaruh positivisme, pengaruh modernisme yang kemarin kita bahas satu sesi. Nanti kita lihat seperti apa analisisnya Suhrawardi bahwa ilmu itu tidak cuma yang kelihatan, tidak cuma yang bisa dipikir. Yang kelihatan itu kan cara berpikir induksi, yang rasional saja tidak kelihatan masuk akal itu kan yang disebut cara berpikir deduksi. Di luar itu masih banyak. Dan ini nanti menginspirasi orang Barat melahirkan hermeneutik, teori kritis, pluralisme dan yang sejenis itu. Karena selama mereka masih ada dalam jebakan positivisme yang rasional dan empiris, orang nggak akan bisa ketemu kebenaran selain kebenaran faktual dan kebenaran empiris. Padahal di luar yang faktual empiris itu banyak kebenaran-kebenaran yang lain. Al-Quran sendiri, ini biar nanti lebih paham kepada suara di Al-Quran itu bilang bahwa kebenaran itu kan ada, ini nanti yang mengklasifikasi Ibnu Taimiyah, katanya Ibnu Taimiyah kebenaran itu ada yang ainul yakin, mungkin pernah dengar ya, ada yang hakul yakin, ada yang ilmu yakin, ada yang hakul yakin. Ainul yakin itu kebenaran empiris yang bisa dilihat, diakses oleh panca indera. Saya lihat sendiri, Pak, saya nonton sendiri, Pak, saya dengar sendiri, Pak, itu kebenaran ainul yakin. Itu kan surat At-Takasur itu kan. Tapi lihat sendiri, dengar sendiri nggak mesti benar loh. Ada yang lebih universal, yaitu kebenaran rasional, pakai akal. Saya lihat sendiri, Pak, kalau pensil dimasukkan ke air jadinya bengkok, tapi kan salah panca inderamu. Pensil dimasukkan ke air itu nggak bengkok, dia tetap lurus. Yang bisa menyebabkan tetap lurus bukan mata kan, tapi akalmu. Jadi lihat sendiri ya nggak mesti benar. Itu kan kayak apa ya? Kalau di dunia tasawuf ada kisah Ibrahim bin Adham yang lihat ada cowok sama cewek nongkrong berdua, ngojok lagi, ya kan? Terus dilihat, oh ini orang ini kok tidak kayak saya ya, katanya Ibrahim bin Adham. Sudah maksiat di luar, dilihat banyak orang, pede lagi. Wah, jelek pokoknya di mata itu. Tapi begitu bilang Ibrahim bin Adham, ibadahnya kacau. Sholatnya jadi nggak khusyuk, apa-apanya jadi nggak khusyuk. Dia bingung, salah apa aku ini? Diingat-ingat, pasti gara-gara terbersit sebentar lihat orang pacaran berdua tadi. Ibadahku berarti kacau nih. Ini harus minta maaf ini. Begitu kembali masih di situ. Tapi sebelum Ibrahim bin Adham nyampe, anak mudanya berdiri. Ibrahim bin Adham, nggak tenang dong sholatmu, ibadahmu nggak tenang dong. Gara-gara mikir jelek padaku toh. Kamu ngerti nggak? Perempuan ini ibuku. Aku di sini dalam rangka berbakti pada beliau karena aku sedang melayani beliau yang pengen duduk-duduk di luar rumah. Cuma karena pikiranmu su'uh dan pikiranmu jelek, akibatnya padamu sendiri. Jadinya ibadahnya jadi kacau. Kalau kita kan su'uh dan tiap hari kan, jangan salah kamu, ya kan? Orang se-Indonesia hari ini kan isinya itu, yang pendukung Prabowo sekarang Jokowi elek kabeh, yang pendukung Jokowi Prabowo elek kabeh, jadi isi pikirannya jelek semua.
Itu Indonesia sudah hari ini kayak gitu. Jadi ya jangan salah, nek ibadahnya nggak karu-karuan kayak Ibrahim bin Atom tadi kan. Jadi jangan salah, penglihatannya bisa keliru. Jangan menjudgment hanya dari kelihatannya. Akal lebih universal, tapi akal juga kadang-kadang mentok, nggak nyampe, nggak nyambung. Secara logis, kalau ada cowok cewek berdua mojok ketawa-ketawa, jiwit-jiwitan, pacaran, itu mesti, kan kamu mesti gitu logikanya lo ya, pakai akal. Tapi kan ternyata enggak. Makanya jangan susu dinilai. Nah, ada ilmu jenis ketiga namanya hakul yakin. Kalau dalam Quran hakul yakin itu ada kalanya insting, ada kalanya naluri sama insting sama, ada kalanya intuisi, ada kalanya ilham. Nah, nanti yang dijelaskan oleh Surawardi ini pengetahuan jenis yang ketiga ini, bukan pengetahuan jenis yang pertama atau pengetahuan jenis yang kedua, bukan sekedar ainul yakin atau hakul yakin atau ilmu yakin, tapi hakul yakin. Bagi Surawardi, ilmu di level hakul yakin ini kebenarannya lebih tinggi, lebih meyakinkan, karena dialami sendiri dan langsung. Pengetahuan intuitif, pengetahuan instinktif, naluriah, dan pengetahuan ilhamiah. Nanti pelan-pelan kita lihat. Oke, nah sekarang kategori ini dari Surawardi di Hikmatul Isyraq. Orang nyari kebenaran itu katanya Surawardi ada 3 jenis. Yang pertama, sufi yang tidak mampu mengungkapkan pengalamannya secara diskursif, secara burhan, secara demonstratif, pakai logika-logika rasional. Orang ini sudah nemu kebenaran tapi tidak bisa menceritakannya. Kebenarannya hanya untuk dirinya. Dia sudah benar, sudah beres hidupnya, sudah sah jadi manusia muslim yang sejati. Orang pertama. Ada orang kedua. Orang ini pinter filsafat, pinter ngomong, rasionya canggih, menjelaskan apa saja orang paham, cuma tidak punya pengalaman mistik. Semua pengetahuannya sifatnya demonstratif, burhani, bukan pengalaman langsung. Ini orang jenis kedua. Ya mungkin saya yang di sini golongannya mengelur, iso ngomong nih ora iso ngelakoni. Cerita sih enak, emangnya dilakoni gampang. Provokasi kalian gampang, cuma ngelakoni dewe ya susah. Itu orang jenis kedua. Ada orang jenis ketiga yang punya pengalaman mistik, penghayat, sufi, pelaku, tapi juga bisa memahami dan mengekspresikan pengalamannya sehingga bermanfaat untuk yang lain. Tiga-tiganya bisa menemukan kebenaran. Cuma yang paling bermanfaat yang nomor ketiga, pelaku tapi sekaligus penjelas. Orang yang menjalankan dan dialah yang menjelaskan. Nah, itu lebih pas. Orang yang sudah menikah dan menjelaskan seperti apa enaknya pernikahan. Kalau yang kedua, orang yang belum nikah tapi sudah baca buku nikah, sudah baca teori-teori tentang nikah, sudah baca terus menjelaskan tentang nikah dengan mantapnya menasihati orang untuk nikah, tapi dia sendiri belum nikah. Itu jenis kedua. Yang jenis pertama, orang yang sudah nikah tapi tidak bisa menjelaskan enaknya nikah, pokoknya dilakoni wae enak-enak. Nah, itu yang jenis pertama. Ngomong raiso, suruh cerita gimana enaknya nikah, gimana ya enak-enak ya, itu orang jenis pertama. Tapi orang jenis kedua belum nikah tapi dalilnya dowo, nikah itu sunatullah, nikah itu bikin hati tenang, nikah itu kayak ya tapi cuma dari buku, nggak ngerti sendiri dia. Itu pencari kebenaran jenis kedua.
Mencari kebenaran jenis ketiga, nikah dan bisa menjelaskan. Ini yang paling mantap. Yang pertama punya kebenaran langsung tapi tidak bisa menjelaskan. Yang kedua punya kebenaran tapi tidak langsung. Yang ketiga punya kebenaran langsung dan bisa menjelaskan. Nah, ini tipe-tipe orang. Level ketiga, level terakhir itulah level puncak. Dan Suhrawardi merasa dan menganggap yang paling bermanfaat yang ketiga itu. Makanya saya berusaha untuk di yang ketiga. Makanya terus dia menggabungkan filsafat peripatetik, menggabungkan khazanah kemarin itu kan filsafat Islam, menggabungkan tradisi Yunani, menggabungkan tradisi Zoroaster, diolah jadi satu, diekspresikan sesuai versinya dia. Karena Suhrawardi punya asumsi ada namanya perennial wisdom, kebenaran abadi. Dia ada di tradisi manapun, dia ada dalam budaya religius manapun. Kebenaran ini abadi, hanya bungkusnya yang beda-beda. Jadi sumbernya yang beda-beda, tafsirnya orang terhadap kebenaran ini yang macam-macam. Tapi dia abadi. Dia ada di Yunani, dia ada di Mesir, dia ada di Persia kuno, dia ada. Kita tinggal menjelajahi dan pasti akan ketemu itu. Tradisi spiritual muatannya sama, hanya kemasannya saja yang berbeda. Dan itu nanti yang coba dijelaskan lewat filsafat cahayanya Suhrawardi. Jadi agama-agama itu kemasan, tapi spiritualitas itu esensinya. Di level esensi semua sama. Nah, itu kebenaran versi Suhrawardi. Oke. Ini bisa Arab apa enggak? Kita mulai masuk ya sekarang ke filsafat iluminasinya. Dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Saya lupa, harusnya tak sisipkan terjemahannya, cuma nanti kamu pulang lihat terjemahannya ya. Ya di sini mungkin tak baca sepotong-sepotong terjemahannya. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Iya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Tinggal nanti definisinya cahaya apa. Jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan ruhnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya teman, anak ini nggak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, gandeng kayak opo ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya. Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan.
ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auranya kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura, yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Susah mendefinisikan cahaya, kalau dijelaskan juga orang nggak paham. Maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti satu lubang. Gambarkan aja lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah, lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan ya kayak ya neon lah, anggap aja neon atau lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Durriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang. Jadi Allah itu cahaya langit bumi sebagaimana satu lubang yang di dalamnya ada cahaya lampu, gampang-gampangannya gitu, yang cahayanya ini luar biasa kan, lubangnya jadi terang benderang kan, gara-gara cahaya itu. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Bahkan saking dahsyatnya cahaya itu, yakadu zaituha yudhi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsashu nar, meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Tuh. Jadi ya kata hampir saja zaituha yudhi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsashu nar, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang ya kata zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Ya kata zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Itu tafsirannya para mufasir. Kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Nah, jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil itu disambut oleh cahaya besarnya Allah, nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasha. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah.
Ayat ribuul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya, cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang Barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya, meskipun kalau di Barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bumi petasan, kayak itu sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana, kayak yang piar serasa. Iya, apa nah ya, disitulah lahirnya alam semesta yang oleh Barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang Barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang Timur. Ya pokoknya Big Bang kayak batu sama batu benturan terus doer, terus jadilah alam semesta ini. Orang Barat ini ya kurang lego kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi kalau mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, Big big buas pokoknya bang dasar. Kalau orang Jawa Timur luar gitu. Ya jadi Big luar gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja tidak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu. Ya kan kalau Jogja kan gitu. Panas jadi panis ya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan pik gitu, mak pik nggak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. Yang dasar itu Jawa Timur. Ekspresi dasar itu dari Timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadaratul nas, ada hadaratul falsafah, ada hadaratul irfan. Sekarang kita masuk ke tadi. Karena Allah nur samawati wal ard, maka Allah adalah nurul anwar, cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Oke ya, tak gambarkan kayak lampu, tak gambarkan kayak matahari. Allah adalah puncaknya, Allah adalah pusatnya, dan cahayanya, limpahan cahayanya, itulah makhluk hidup dan alam semesta. Berarti melimpah. Melimpah pun susah. Melimpah itu kan dari tidak melimpah jadi melimpah. Tapi dia disebut matahari karena sudah bercahaya. Kalau nggak ada cahayanya nggak disebut matahari. Dan Allah itu seperti itu. Jadi makhluk itu hasil limpahan dari cahayanya Allah. Jadi ya diingat-ingat lagi, karena menyebutnya cahaya, karena Quran juga pakai istilah cahaya. Digambarkan agak susah, ya memang seperti cahaya. Jadi cahaya itu kan begitu dia nyala, begitu cahayanya ada. Jadi begitu Allah ada, ya otomatis ketika Allah ada memancar. Dan pancaran-pancaran itu, itulah nanti lahir gradasi makhluk-makhluk. Semakin jauh yang namanya pancaran kan semakin bulat. Dan di ujung cahaya setelah itu kan kegelapan. Dan ini makhluk ini gradasi. Mungkin yang paling ujung ya batu-batu yang nggak punya nyawa, setelah itu tumbuhan, setelah itu manusia, setelah itu dan makhluk pertama yang paling dekat dengan Nurul Anwar itu nanti yang disebut
Nurul Akrob itu kalau kemarin di filsafat peripatetik itu disebut akal faal, atau kadang-kadang para sufi menyebutnya Nur Muhammad, atau kadang disebut hakikat Muhammadiyah. Hakikat NU nggak ada. Yang ada hakikat Muhammadiyah. Wah, kalau kamu mau nyanyi bikin konsep enggak terima, masuk ada hakikat Muhammadiyah, ayo bikin hakikat NU. Oke, kalau NU itu mereknya Teh Botol itu sekarang ada merek NU. Oke, jadi model penciptaan itu dalam imajinasinya Suhrawardi seperti cahaya yang memancar dari Nurul Anwar, dari cahaya yang maha cahaya. Oke. Satu-satunya cahaya yang sejati itu ya Allah. Jadi semua hakikat itu sebenarnya hakikatnya Allah. Yang lain cuma pancarannya. Jadi gambarnya kayak matahari itu berarti dalam diri kita ada kandungan Allah, tapi hanya sebagian karena Allah yang sejati di sana. Itu nanti yang agak membedakan dengan Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Kalau di Ibnu Arabi kan ya Allah itu ya kita ada di dalam Allah, itu yang disebut wahdatul wujud. Tapi kalau Suhrawardi ini agak kalau Ibnu Arabi panteis, kalau Suhrawardi ini disebut panenteis. Panenteis itu saya bukan Allah, tapi dalam diriku ada Allah, ada kandungan Allah. Itu panenteis. Ada bagian tertentu dari diriku yang pasti bukan Allah. Sifatnya gradasi. Kayak cahaya, semakin jauh semakin gelap. Maka orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan kekacauan, dimensi cahayanya lama-lama redup. Kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya. Maka semakin jauh dari Allah dia semakin gelap, karena pusatnya cahaya ada di Allah. Itu gambarannya. Jadi meskipun miskin, bajunya jelek, tapi kadang-kadang kalau bercahaya kan kelihatan. Kenapa? Karena orang ini dekat sama sufi-sufi itu kan jarang yang punya baju bagus, kan? Orang para ulama besar itu biasanya bajunya sederhana. Yang bajunya bagus-bagus kan para pejabat, para artis kan gitu. Kalau yang sufi-sufi ya bajunya biasa-biasa, jelek-jelek, tapi dekat sama mereka enak. Kadang-kadang kamu sowan ke rumahnya para ulama, para kiai itu, nggak ngapa-ngapain ya, kamu lihat di situ banyak tamu, duduk aja di situ dengerin orang ngobrol, hatimu kan tentrem. Kenapa? Kamu sedang dekat dengan cahaya. Jadi pikiranmu jadi bening lagi, nggak harus ngobrol, deket aja sama orang-orang itu, bikin hati tentram. Dijelaskan secara logika nggak bisa, karena ranahnya bukan lagi ranah logis. Oke. Wah, ini teori selanjutnya yang saya sebut, saya tidak akan berdalam-dalam di sini. Itu nanti di titik tertentu mulai agak jelimet di situ. Tapi tak gambarkan generalnya saja. Jadi cahaya itu ada dua jenis, ada cahaya yang fakir dan cahaya yang kaya. Cahaya yang kaya berarti cahaya itu ya milik dia sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kita itu punya cahaya tapi fakir, cahaya kita karena dipancari oleh Tuhan, oleh Allah. Maka tugas kita adalah gimana caranya agar kita semakin terang. Untuk biar kita semakin terang, kita harus bergerak mendekat ke Allah, dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Suhrawardi mengkritik para filsuf peripatetik karena membaca realitas itu berhenti pada matter and form, pada bentuk dan materi, padahal ada yang lebih substansial dari itu. Bentuk dan materi harus dilampaui, tapi harus masuk lebih jauh ke arah dari mana sih asalnya bentuk dan materi itu. Itu kritiknya Suhrawardi pada kelompok peripatetik. Tapi nanti peripatetik penting, harus dipakai untuk menjelaskan pengalaman keagamaan ini, kan harus pakai.
filsafat, harus pakai akal, karena kalau nggak pakai akal orang nggak akan paham. Yang tak jelasin tadi ini kan pakai akal kan, ada matahari, ada sinarnya, sinar ini kan semuanya pakai akal. Meskipun nggak tepat bener, ya kira-kira seperti itulah gambarannya, kan gitu maunya Surawarsi dan kawan-kawan. Karena ini sebenarnya nggak terkatakan. Untuk bisa dikatakan harus pinjam simbol macam-macam tadi, pinjam matahari, pinjam cahaya, pinjam biar orang paham. Nah, ya namanya banyak kalau disebut, ada Nurul Anwar, ada Nurul Muhid, ada Nurul Qayyum, ada Nurul A'zam, ada Nurul A'la, ada Nurul Qahar. Banyak ya. Kalau kamu punya anak 7 kasih nama itu enggak apa-apa. Anak pertama Nurul Anwar, anak kedua Nurul Muhid, anak ketiga Nurul Qayyum. Itu semuanya cahaya, menunjukkan langsung pada Allah. Kalau orang Indonesia senangnya pakai Nurul Jannah. Jadi belum puncak, surga itu cahaya tapi belum cahaya yang puncak. Apalagi nama Nur, Nurul Huda, cahaya petunjuk. Nurul apalagi ya? Pengertian. Nurul Samsia. Nur. Oke. Nama Nur kan populer kalau di Indonesia. Kalau di Jawa, Siti, orang Jawa itu kan paling jos. Nama-nama sahabat kan mesti diwai kabeh sama orang Jawa. Ya, ada yang dikasih Siti, ada yang dikasih ya apa yang kayak orang laki-laki itu kan. Jadi namanya diwai kabeh, itu dasarnya orang Jawa kan gitu. Itu ontologi. Saya berhenti di sini ontologi karena setelah ini penjelasannya agak panjang, rumit dan menyesatkan bagi yang tidak paham. Jadi sengaja saya potong di situ, karena orang itu biasanya kalau ketemu rumitnya terus nggak mau melanjutkan. Karena setelah ontologi ada bagian paling menarik dari Suhrawardi, yaitu epistemologi. Itu yang dikenal sebagai ilmu huduri. Kalau orang Sunni lebih suka menyebutnya ilmu laduni, kayak Ghazali. Jadi apa sih implikasinya cahaya bagi ilmu pengetahuan? Katanya Suhrawardi, seperti yang tak bilang tadi, ada 3 level ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang sejati berarti, katanya Suhrawardi, adalah pengetahuan yang tidak keluar tapi ke dalam, pengetahuan yang dialami langsung, knowledge by present, yang disebut ilmu huduri, melihat ke dalam batin. Itu lebih sejati. Kenapa lebih sejati? Karena ngalamin sendiri. Jadi ini sebenarnya awalnya Suhrawardi itu belajar filsafat peripatetik, tapi sumpek dengan pikirannya filsafat peripatetik. Dia tidak nemu kebenaran dari para filsuf peripatetik. Jadi saking sumpeknya mikir, terus dia ketiduran, mimpi ketemu Aristoteles. Ya, jadi ada kisah dia mimpi ketemu Aristoteles. Mumpung lagi suntuk, tanya ini ahli logika sepanjang masa namanya Aristoteles. Tanyalah dia pada Aristoteles, Aristoteles, aku bingung, pengetahuan yang benar itu ada di mana sih? Terus Aristoteles jawab, tanyakan pada dirimu sendiri. Lo tanya diri sendiri gimana caranya? Tanya diri sendiri berarti apa? Ya lihat dirimu sendiri. Kamu sudah paham apa belum? Kan kamu sendiri yang ngerti. Dari situ begitu bangun dipikir-pikir, terus ketemulah bahwa iya, ternyata di antara semua pengetahuan yang paling meyakinkan adalah pengetahuan yang konfirmasi kebenarannya ke dalam, tidak keluar. Misalnya, menurutku Lionel Messi itu pendek orangnya.
Dari mana aku ngerti? Maca ning internet. Itu kan kebenarannya keluar. Derajatnya akan lebih tinggi kalau jawabanku dari mana aku ngerti. Kemarin ketemu aku salaman sendiri langsung. Jujur aku ternyata dulu ya kacak sidik cuman. Loh, ketika yang pertama aku ngomongnya kan referensinya keluar, tapi di kedua aku sendiri yang ngerti. Pengetahuan yang aku sendiri ngerti ini kan levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi pakai media keluar, yang ini ke dalam. Jadi clue dari mimpi ketemu Aristoteles itu, pengetahuan yang paling meyakinkan adalah knowledge by present, ilmu huduri, pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita. Itu tadi yang saya sebut sebagai hakul yakin. Hakul yakin kenapa? Aku ngalami sendiri, tidak sekedar aku lihat sendiri atau aku mikir sendiri. Kalau aku lihat sendiri bisa di internet, aku mikir sendiri bisa tak kira-kira, tapi aku lihat sendiri. Aku lihat sendiri pacarku masuk sama laki-laki lain, besok mesti hamil. Nah itu lihat sendiri. Atau yang besok mesti hamil itu kan kognisi pikiran, pakai akal. Tapi akan lebih dahsyat kalau aku ngalami sendiri. Aku dewe sing ngajak pacarku masuk. Nah itu berarti itu lebih mantap kalau itu kan. Loh, kamu coba lihat masuk kamar, di kamar ngapain juga nggak tahu. Ya, jadi ngalami sendiri. Berarti apa? Itu yang disebut pengetahuan swa objek. Pengetahuan jenis ini nggak ada objeknya. Kenapa? Antara yang mengetahui dan yang diketahui jadi satu. Betul. Ilmu itu kan biasanya ngeceknya keluar. Berapa skornya akan terus ke sana. Tapi yang paling mantap itu yang ke sini. Ini kan lebih mantap. Swa objek. Objeknya ya aku ngecek aku dulu, yang mengetahui juga aku. Itu yang disebut self awareness. Kesadaran tentang dirimu sendiri. Nah itu yang disebut ilmu huduri. Kalau dalam dunia sufi, kesadaran pengetahuan yang ada dalam dirimu itu tidak selalu pengetahuan yang kamu alami langsung, tapi ada kalanya diilhami oleh Allah dalam dirimu. Jadi kamu tinggal nengok di dalam ada pengetahuan apa sih, hasil ilham dari Allah. Ya termasuk intuisi, termasuk insting. Itu kan pengetahuan yang dalam diri. Kamu nggak pernah belajar gimana caranya sayang pada orang tua, otomatis saja kamu sayang pada mereka. Orang tuamu juga waktu kamu lahir nggak pernah, aku harus kursus ini biar aku sayang sama anakku, kan nggak? Otomatis ada dalam diri mereka rasa sayang pada anak. Itu kan pengetahuan instingtif, jenis pengetahuan yang juga self awareness, sadar langsung. Kamu yang cowok kan nggak pernah belajar, wah aku cowok apa cewek? Oh cowok, berarti aku harus belajar gimana caranya suka sama cewek, kan enggak? Otomatis aja lihat cewek langsung suat-suit kamu kan, langsung seneng kan gitu. Termasuk pengetahuan untuk punya keturunan, bikin anak, itu kan kamu nggak perlu kursus, nggak perlu. Iya. Kamu kan ngapain kamu capek-capek tiap hari lihat video tiap hari, nggak usah gitu, kamu sudah bisa. Itu swa objek gitu, sudah otomatis bisa. Kamu tinggal ngecek dalam dirimu sudah ada insting seperti itu. Kamu nggak tak nonton banyak referensi pak biar besok referensi biaya sih so coba khawatir, iya kan? Kalau dicoba dulu, dicoba. Sudah ada kemampuan dan kapasitas itu. Bapak ibumu dulu nggak pernah nonton juga jadi, ya kan? Ayam itu juga nggak pernah kursus, nggak pernah download, nggak pernah itu juga bisa. Nah, jadi enggak, itu pengetahuan semua objek. Nggak mungkin salah yang ada dalam dirimu kok. Nggak mungkin keliru. Kamu nggak perlu belajar susah-susah. Mesti ngerti pak. Nanti saya nggak tahu tempatnya pak. So khawatir. Terus ngerti. Nah iya,
Enggak, makanya kan orang sekarang kan agak itu kan, oh ini perlu pendidikan seks sejak dini, ngapain di titik iso, jangan khawatir kalau seks. Iya. Jadi oke. Nah, ya nanti kalau dalam sufi namanya macam-macam. Ada ar-ru'yah al-mubasyirah, ada direct experience, preverbal knowledge, ada kasyaf, ada itu sebenarnya nama-nama lain dari huduri. Kadang-kadang kita juga sebut laduni. Kalau dunia barat juga menyebutnya intuisi, pengetahuan yang muncul secara ilhami, tidak diduga-duga. Kayak waktu Newton tiba-tiba lihat apel jatuh. Begitu lihat apel jatuh, iya, ini kemungkinan ada hukum jatuh, kan gitu. Dan itu ketika dia sudah mahasiswa. Kalau tidak intuitif kan nggak mungkin. Kalau pakai akal harusnya dia sejak dulu mungkin waktu SD, waktu SMP, SMA kan sudah lihat barang jatuh. Tapi kenapa begitu apel jatuh baru muncul ide gravitasi? Ya, karena itu sifatnya intuitif. Sama kayak Archimedes kan, waktu dia mau mandi kungkum terus airnya utah semua, lahirlah hukum Archimedes. Ya, jadi itu kan sifatnya intuitif, nggak bisa diatur. Aku mau nyari hukum Archimedes, tak nyemplung kan enggak. Tapi begitu nyemplung dulu baru muncul ide, iya, kan gitu. Itu sifatnya intuitif. Nah, kalau menurut para sufi, intuisi itu pengetahuan yang sifatnya sua objek, itu pancaran cahaya dari atas, dari Allah. Jadi Allah yang maha tahu segalanya, sekaligus dialah yang segalanya itu. Karena semua realitas adalah pancaran dirinya. Kalau batin kita jernih, maka Allah akan memantul dalam diri kita. Kalau Allah memantul di batin kita, otomatis kita banyak informasi tentang alam semesta. Karena Allah juga adalah alam semesta itu sendiri. Itu yang ada di pikirannya Sukawardi. Makanya kadang-kadang wali-wali itu kan ngerti macam-macam. Wali-wali itu ngerti segalanya. Kemarin saya waktu ngajar di kampus itu kan cerita tentang seorang wali di Jawa Timur yang diwalikan dan ngerti macam-macam. Di antara pengetahuannya para wali kan ngerti masa depan. Jadi kalau ada banyak tamu, itu dia bisa nebak, dia bisa ngomong, dia bisa ngasih advice, dia bisa marah-marah, dia bisa, dan mesti pas tanpa harus kenal siapa orang itu. Itu kan kadang-kadang aneh kan? Tapi itu yang terjadi kenapa? Karena batinnya jernih. Kalau batinnya jernih, Allah memantul dalam batinnya. Kalau Allah mantul, Allah itu ad-dunya wa ma fiha, karena dunia ini hanya pancaran dari sinarnya, dari cahayanya Allah. Ya otomatis tidak usah dia baca, informasi itu ada dan datang. Makanya hati-hati kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu. Dia bisa nebak dengan tepat siapa kamu, kemarin kamu habis ngapain, dan seterusnya. Ya kan? Dan kadang-kadang kan kamu malu kalau ketemu orang itu, karena wah ini mesti bisa nebak aku kan gitu. Padahal harusnya kamu lebih malu lagi, karena Allah itu selalu ngawasi kamu loh. Kayak beliau para wali itu juga ngerti, Allah juga ngerti, jangan dianggap. Cuma kamu nggak malu aja kan kalau sama Allah. Ya iya biasa lah, Allah kan nggak cerewet kayak mereka. Iya, Allah ngerti macam-macam kan, dia mau coba kan gitu. Ya, yang paling Allah ketawa aja lihat kamu. Ya, harus ngerti paling Allah gitu. Oke, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena itu dalam konsep, karena ilmu itu cahaya. Oh, ini kayak syairnya Imam Syafi'i itu kan, mungkin dulu pernah tak ceritain. Jadi Imam Syafi'i itu punya guru namanya Waqi'. Satu ketika Imam Syafi'i ini mungkin karena dia orang pintar, selalu baca satu tiga jenuh dia. Baca buku nggak masuk-masuk, belajar nggak paham-paham. Apa ya yang salah? Terus tanya pada Waqi', akan terus keluar syairnya yang terkenal itu kan.
kautu ila waqi su'akhifni wa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani fi anna ilma nurun. Jadi dia mengadu pada Waqi, guru aku kok apalanku hilang terus ya, ngapalin hilang, belajar nggak masuk. Terus katanya Waqi, kamu terlalu banyak maksiat. Kenapa? Kalau terlalu banyak maksiat, hatimu gelap. Kalau hatimu gelap, cahaya tidak bisa masuk. Nah, hubungannya apa guru? Karena fi annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak akan masuk pada orang yang kakean dosa, hatinya gelap. Kan? Itu Syafi'i. Katanya sudah ngerti juga begitu, pengetahuan itu cahaya. Syaratnya cahaya ada 3. Selain cahayanya harus ada, tidak ada yang menghalangi, tidak ada hijabnya. Dan yang ketiga, ada aktivitas, ada isrok. Jadi kalau ada cahaya pasti Allah itu nurul anwar, dia selalu bercahaya, dia selalu mencahayaimu. Cuma yang kedua ini yang agak berat, harus tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi cahaya apa? Kegelapan. Kegelapan itu kebinatangan, nafsu syahwat, ego, keakuan. Ini berat itu kan. Kalau nafsu binatang yang jahat, yang sadis mungkin kamu enggak lah. Syahwat kadang-kadang muncul, kadang-kadang ego juga gitu. Kalau keakuan itu yang agak berat. Aku itu kamu kan selalu masih gampang dibohongi oleh keakuan. Masih suka selfie di Facebook, masih suka, itu kan keakuan kan? Itu keakuan. Tiba-tiba pamer nasihat di Facebook, semua ya, oh itu yang like itu ada 40 lebih loh Pak. Wah itu aku kan, laki-laki aku. Susah. Godaan mungkin yang muda-muda adalah godaan syuhur, pengen populer, pengen terkenal, pengen dianggap besar, pengen jadi orang penting. Itu masih keakuan. Itu sering jadi hijab bagi cahaya. Kamu harus pintar, kamu harus canggih, kamu harus jos, tapi jangan aku. Selalu posisikan diri bahwa aku belum bisa, aku belum ngerti, aku belum tinggi, aku belum penting. Selain dalam kerangka pembersihan diri, juga dalam kerangka bahwa kita masih harus banyak berkembang. Begitu kamu merasa aku sudah penting, aku sudah cakep, aku sudah jasa, aku sudah pintar, biasanya mandek karena sudah. Jangan sudah, kamu harus belum. Saya sudah pintar kok Pak. Oh, itu alamat kamu mandek, nggak mau belajar lagi. Orang harus pintar. Saya sudah penting Pak, saya orang penting Pak, saya biasa gitu. Itu penghalang hijabmu dari Allah, dirimu sendiri, egomu, syahwat, nafsu, hasrat. Jangan salah, tidak ada jaminan yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam itu bersih dari ini, dari syahwat, dari hasrat. Kadang-kadang saya pengen jadi wali Pak, poso, wiritan, sholat malam. Yang menghalangi apa? Hasratmu, ambisimu untuk jadi wali, kui yang jadi hijabmu dari Allah. Ya kan? Enak kelihatannya kalau jadi wali itu Pak, ngerti apa-apa, rahmat, bisa jalan di atas air Pak, bisa. Kan pikiranmu kan ngono. Kalau ada orang kesurupan bisa nambah Pak. Kalau ada ya kan ambisimu kan gitu, enggak, bukan itu wali. Satu ketika Abu Yazid Bustami dipuji sama muridnya, oh guru, sampean ini orang top, lelaki sejati jos. Wah, buktinya apa? Sampean bisa jalan di atas air ya? Jawabannya apa? Kalau cuma jalan di atas air, kayu, balok, mau lempar ke air juga bisa nyebrang, air nggak tenggelam. Muridnya mau jelas dulu, tapi sampean bisa jalan di atas angin, bisa terbang. Jawabnya Abu Yazid, burung juga bisa terbang. Mbok padak ki aku ora burung kok.
kalau cuma dari itunya loh ya. Kalau kamu sebut keramat hanya dari bisa terbang, burung juga bisa terbang, ya kan? Tapi sampean bisa meramal masa depan. Dukun juga bisa, setan juga bisa, jin juga bisa. Apa istimewanya bisa meramal masa depan? Nyerah wis murid. Lah terus apa tuh guru yang jadi orang besar, jadi wali, jadi lelaki sejati? Lelaki sejati adalah orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya karena Allah dan demi Allah dan untuk Allah. Itu Bayazid Bustami, ya kan? Yo, kalau kita sedang berusaha ke sana, insya Allah yo latihan lah, ditaklukkan sebentar-sebentar dirimu. Saya dulu pernah dikasih amalan ritual yang apa tuh maksudnya tidak jelas, tapi yo dijalanin aja dan mungkin ketemu tiba-tiba ya salah seorang guru-guru biasanya, Faiz, sekarang tak perintahkan 40 hari ke depan sholatlah maghrib di masjid dan jangan turun dari masjid sebelum selesai sholat isya. Itu tidak nyambung pikiran ini apa, tapi dijalanin aja. Mereka lebih tahu kondisi spiritualitas kita. Tapi kan akhirnya kan nunggu isya itu kan nggak mungkin kan nunggu isya sambil ngerokok remi apa-apa kan di masjid. Oh iya kan, akhirnya paling tidak ya ngaji, baca-baca apa, wiridan apa, bawa-bawa buku untuk baca. Dan setelah 40 hari terasa akibatnya. Paling tidak menaklukkan hasratku, karena biasanya kan antara maghrib dan isya itu kan kalau tidak waktunya makan, waktunya nonton TV, enak-enakin nongkrong, enak-enakin gitu. Oh itu riaba. Para sufi sering ngasih advice muridnya seperti itu. Gak paham kita, tapi jalanin aja. Manfaatnya ketemu belakangan. Oke, nggak usah tak lanjutkan cerita tentang aku, nggak penting. Oke, yang ketiga, harus isyraq. Kamu harus jernih, tapi kamu harus bisa merayu yang punya cahaya untuk memancarkan cahayanya padamu. Itu yang disebut riyadhah. Itu yang disebut mujahadah. Rayu Allah, rajin ya kamu, istiqomah ya kamu, tekun ya kamu. Kalau kamu mendekat selangkah, karena tahu itu hadis qudsi, Allah akan mendekat 10 langkah. Riyadhahmu cuma 10%, Allah akan mendekat padamu 100%. Itu dalam rangka apa? Isyraq, biar Allah melimpahkan cahayanya. Kan kita yakin kalau Allah itu alim, tahu segalanya, Allah itu qadir, mampu segalanya. Nah, zat yang tahu segalanya dan mampu segalanya ini harus ridho pada kita dan kita mendapatkan cahayanya. Itu yang dilakukan oleh para sufi. Jadi ini jalur yang sama sekali berbeda dengan jalurnya para filosof, khususnya filosof barat yang Pak jelasin kemarin. Karena itu filsafat ini selain disebut isyraqiyah kan sering disebut masyriqiyah, filsafat timur. Kenapa? Karena cahaya munculnya selalu dari timur. Tidak ada urusan arah. Filsafat timur itu bukan filsafat dunia timur atau filsafat Jawa timur atau Indonesia timur. Filsafat ketimuran. Ketimuran itu maksudnya filsafat cahaya. Kenapa? Cahaya munculnya dari timur. Apa sih filsafat cahaya itu? Filsafat pembersihan diri untuk menjangkau pengetahuan di balik yang sekedar fisik. Itu yang dimaksud filsafat timur. Nanti kamu ketemu jago-jago filsafat timur nggak cuma di Islam, ketemu Tao, ketemu Konghucu, ketemu Buddha, ketemu selalu nadanya nggak akan jauh dari ini. Itu cirinya di timur. Jadi dari timur kamu ketemu cahaya, dari barat kamu ketemu materi. Biasanya gayanya seperti itu. Sama-sama penting, saling mendukung. Tapi hari ini kita banyak kehilangan timur, terlalu banyak baratnya. Jadi ada cahaya. Kalau ini nggak perlu kamu tanyakan, pasti ada cahaya. Sudah ada karena memang sejak azali. Yang kedua, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Dan yang ketiga, ada isyraq. Oh, ini yang
Allah ridho untuk mencahayai kita. Sebenarnya rumusnya sederhana. Gimana caranya Allah ridho pada kita? Selain riyadhah, kita juga harus ridho pada Allah. Dalam hidup ini yang paling susah itu kita meridhoi Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum itu ya, kita juga harus ridho pada Allah. Kita kan sering komplain pada Allah, Indonesia ini kok rusuh terus ya, padahal tiap hari berdoa, Allah itu gak suka ya sama orang Indonesia. Nah ini komplain kan, orang-orang kok bodoh enak-enak, aku kok sumpah tuh ini gimana ya. Ya ridho, teman-teman gue kok cepet lulus, aku skripsi gak selesai-selesai, tiap hari sudah berdoa, jangan-jangan Allah sentimen sama aku. Nah kan kita sering komplain gitu kan, kita sering gak ridho pada Allah. Jalan paling gampang untuk dapat ridhonya Allah, kita ridho dulu pada Allah. Kita protes terus sih, kita bikin rancangan sendiri, gak terima sama rancangannya Allah. Kita punya harapan macam-macam, gak terima sama skenario-nya Allah. Dikasih kulit bagus-bagus, diputihkan. Dikasih rambut bagus-bagus, dikeriting, dilurus, dia entek-entek energi. Karena kita sering kayak gitu kan. Jadi ridho dulu pada Allah, Allah akan mencahayai kita, Allah akan ridho pada kita. Terus kenapa kalau sudah dapat cahayanya Allah, dapat anugerah cahaya dari Allah, dapat pengetahuan? Nah itu kalau di Surawardi, yang pertama kalau kita dapat pengetahuan, sakinah. Pikiran kita akan jadi tenang. Kalau kamu masih suka keburu-buru, suka galau, suka bete, sakitnya ada di sini dan di mana-mana, enggak tenang kan, itu berarti kita sedang kekurangan cahaya. Kalau HP itu perlu dicas, casnya apa? Cahayanya Allah, biar nggak kehabisan energi. Pikiran jadi tenang. Kalau sudah pikiran tenang apa? Pikiran tenang, terbuka segala pengetahuan, maka spiritualitas meningkat, daya-daya rohaniah terbuka. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium. Maksudnya apa? Memahami segala sesuatu tanpa dunia, tanpa bantuan panca indera. Tidak cuma dunia yang kelihatan, juga dunia yang tidak kelihatan. Jadi melampaui materi, melampaui panca indera. Nah itu kalau dapat cahayanya Allah. Akalnya sudah nggak terbatas pada yang kelihatan lagi, tapi sudah bisa menjangkau yang tidak kelihatan. Oh banyak yang tidak kelihatan itu, nggak cuma jin, setan dan lain-lain. Masa depan juga tidak kelihatan, yang disembunyikan orang juga tidak kelihatan, teori yang tidak kamu pahami juga tidak kelihatan. Jadi ya, sambil nunggu pesawat, tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah bisa menjangkau, melampaui dunia materi, keuntungannya apa? Kita lebih mudah melepaskan diri dari materi. Apa sih sumber kegalauan, sumber kesumpekan kita selama ini sehingga kita tidak tenang? Kalau tidak tenang, pengetahuan pasti tidak bisa masuk, karena kita banyak terikat oleh yang materi dan indrawi. Coba kamu cek isi pikiranmu, isi batinmu yang bikin kamu galau apa? Pasti urusan materi dan indrawi. Duit habis, tugas belum selesai, dikejar-kejar harus cepat lulus, pacar urung duwe padahal S2 mau lulus, terus lelai ya kan. Loh itu kan urusan indra, urusan materi semua, bikin kamu galau dan kamu nggak bisa keluar dari sana, Pak, karena pikiranmu, batinmu nggak bisa melampaui itu. Mentoknya cuma di situ. Kalau kamu sudah bisa melampaui itu, membersihkan batinmu lebih mudah, karena kamu nggak terikat lagi.
Membuang yang tidak terikat kan lebih gampang dibandingkan yang kamu melekat di sana. Jadi mudah membersihkan diri. Kalau sudah bersih, kamu bisa nyambung sama Maha Cahaya. Jadi kalau timur untuk dapat pengetahuan tidak agresif tapi reseptif. Kalau barat harus keluar dari dirinya. Kalau orang timur masuk ke dalam dirinya, bersih-bersih, terus dia akan dapat limpahan. Kalau orang barat lebih capek karena dia harus keluar, sibuk mengejar. Itu pun tidak pasti kebenaran hasilnya, biasanya spekulasi, terminal sementara. Sehingga ketika sudah capek baru mikir, kok aku capek-capek gini, keliru mungkin jalannya, baru balik. Itu yang terjadi hari ini kan, sehingga barat merasa haus spiritualitas, merasa teralienasi. Alienasi itu kan keyword nomor satu untuk memahami peradaban yang disebut modern yang rasional. Alienasi itu berarti manusia yang terasing dari dirinya, nggak kenal lagi aku sebagai manusia, dia nggak paham. Kenapa? Karena selama ini terlalu sibuk keluar, sehingga lepas, tidak bisa ngopeni memahami dirinya sendiri. Kebalikannya sama timur. Ya ada plus minusnya, tapi itu tipenya. Kalau kita orang timur biasanya harusnya lebih mudah menangkap hikmah Masyriqiyah dibandingkan hikmah barat untuk dipraktekkan loh ya. Kenapa di Jawa itu lebih gampang kebatinan untuk tumbuh? Karena memang kebatinan mentalnya mental timur, dunia batin. Kalau materialisme agak berat. Oke, kalau kamu jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia kok materialistik, itu biasanya agak berat. Makanya yang lebih sukses jadi materialis itu kan orang-orang barat, orang Amerika, orang Eropa. Karena memang tipikalnya mereka di sana. Cuma gaya kita bukan gaya itu. Kita bisa jaya dulu, itu timur itu kan jaya, peradaban Mesir, peradaban India, peradaban Cina kuno. Tapi dahsyatnya di dunia kebatinan ketimuran. Silakan kamu baca seperti apa memanfaatkan dunia batin untuk memajukan peradaban khas Cina, khas Mesir, khas Persia. Oke, jadi kalau sudah dapat pengetahuan, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang bisa mencapai spiritualitas, melampaui dunia materi. Kalau sudah bisa melampaui dunia materi, bisa lebih cepat membersihkan diri. Kalau bisa cepat membersihkan diri, kita bisa wusul, kita bisa ittisal, bisa lebih nyambung lagi sama Allah, bisa lebih mesra lagi sama Allah. Selama ini kita masih formalitas ketemu Allah, masih kayak mahasiswa masuk kelas hanya karena absen. Ya kan, yang penting absen wis beres, yang penting tanda tangan. Jadi sembahyang itu kan kayak kamu absen gitu aja kan, pokoknya isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, selesai. Itu biasanya kan gitu. Jadi standar. Mungkin kalau aku yang jadi Allah bosan nonton awakmu semua terus, tidak berkembang. So, indikatornya apa sih sudah mencapai pengetahuan itu? Kalau di Surawati, yang pertama sakinah tadi, ketenangan kan? Kemudian yang kedua, ya kalau di awal itu kan yang punya ketenangan itu orang-orang mukmin. Allah bizikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Jadi pemilik sakinah, orang yang dibukakan cahaya ketenangan, itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa sih? Orang yang selalu berpikir itu bukan yang kemana-mana bawa tasbih loh ya. Orang yang kemana-mana membawa Allah dalam hatinya dan pikirannya, itu zikir. Orang yang kayak gini punya kans paling besar untuk mendapatkan cahayanya Allah. Dan di antara karomahnya Surawardi, kata sahabat-sahabatnya adalah Surawardi sudah
mencapai level karomah, apapun yang dia inginkan akan terwujud. Itu Surawardi. Kenapa? Ya karena dia kemana-mana selalu membawa Allah. Cuma karena dia makamnya sufi, meskipun punya karomah kayak gini ya ndak sakar dewe terus ingin makan apa, ingin lah ini nek kowe kan ngono. Iya, ingin HP baru, ting ya punya baru, ingin kan gitu, bayanganmu kan ngono. Makanya kamu nggak dapat karomah yang semacam itu karena gawat. Begitu kamu dapat itu wis ciloko, mesti kan pakai sakarmu dulu ya. Kalau levelnya Surawardi meskipun punya itu ya dia nggak nyak-nyakan terus dipakai sakar PDW kayak gitu. Pengen punya rumah besar, pengen punya istri cantik, pengen mesti kamu minta gitu terus kan. Dan itu disimbolkan dalam kisah 1001 malam itu kan, kisahnya Aladin itu kan itu. Setiap orang sebenarnya mimpinya punya lampu kayak Aladin. Itu sebenarnya sindiran luar biasa pada keserakahannya manusia. Kamu kan seneng kalau punya lampu Aladin, tinggal digosok, jinnya datang minta apa, tinggal ngomong ting, datanglah permintaan. Kan kamu mimpinya punya itu kan, jadi punya 3 itu terus karena gitu. Itu sebenarnya sindiran. Jadi 1001 malam ini kan isinya sindiran-sindiran, sama kayak Centini, isinya sindiran-sindiran terhadap Muslim Jawa awal yang agak formalitas. Oke. Ya, mukminnya bukan sembarang mukmin yang selalu berpikir pada Allah. Orang yang mukmin sejati kalau di hadis itu kan orang yang hati-hati, pikirannya tajam, dan firasatnya nyambung. Makanya ada hadis yang bilang hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, sebab dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi orang mukmin yang sejati itu kalau ngomong ya Allah jadi mulutnya, kalau jalan Allah jadi kakinya, kalau bertindak Allah jadi tangannya. Kalau berfirasat, merasakan sesuatu, itu sebenarnya limpahan langsung dari Allah, informasi langsung. Nah, itu para wali Allah, para mukmin yang sejati, katanya Surawardi. Jadi kalau ada orang-orang besar, hati-hati firasatnya mereka itu tembus. Jangan sembarangan dengan orang-orang semacam ini. Mintalah doanya. Oke, itu indikator pengetahuan. Nah, ini Surawardi punya analogi yang sangat terkenal, yaitu analogi cermin. Jadi, cermin adalah manusia. Untuk menggambarkan filsafatnya, matahari adalah Allah. Kita cermin, bersihkanlah cermin itu dan hadapkanlah cermin itu pada matahari, maka gambarnya matahari akan muncul dalam cermin. Kalau kemudian kita jernih, gambarnya menghadap ke Allah, dalam diri kita ada gambar Allah. Kalau kita menengok ke dalam diri, di sana kita akan ketemu Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nafsahu yang sejati. Jangan jauh-jauh dari Allah, katanya Hamzah Fansuri. Aku nyari Allah kemana-mana, sampai ke Madinah, ke Mekah, tak cari kemana-mana, gak ketemu. Ketemunya ternyata dalam hati. Kenapa? Karena hati adalah cermin dari keberadaan Allah. Cuma karena dia analoginya cermin, cermin itu harus bersih. Kalau katanya Ghazali, karena dia seperti cermin, setiap satu kesalahan dia adalah satu kotoran di atas cermin. Semakin banyak salah, semakin banyak kotoran di sana, dan pada akhirnya dia akan gelap. Kalau sudah gelap, gambarnya Allah hilang. Cahayamu juga akan hilang, karena cahayamu sumbernya dari cahayanya Allah. Itu analogi yang dibilang oleh Surawardi. Jadi hati-hati dengan kesalahan kecil. Makanya para sufi wanti-wanti, tidak ada kesalahan kecil kalau diulang-ulang, tidak ada kesalahan besar kalau ditobati, dihapus cepat-cepat. Nah, yang sok meremehkan salah-salah kecil, hati-hati ya.
Kamu kan sering kayak gitu kan, jangan ngerti salah nih, Allah Pak cuma gini aja, nanti wudhu juga rontok kan, kamu sering gitu. Allah Pak boleh kecil aja, tidak apa-apa nanti kan ngeremeh kayak gitu. Ketika kamu remehkan, maka dia akan jadi noda setitik, noda kecil di cermin batin. Semakin lama dia akan semakin banyak dan akan menggelapkan hatimu. Kalau sudah gelap, kamu akan kehilangan cahaya. Kalau kehilangan cahaya, kamu akan keluar dari ring cahaya Allah, karena di luar cahaya hanya ada kegelapan. Kalau sudah gelap, maju aja kamu nggak jelas, mau jalan kemana juga nggak tahu, tujuanmu mau apa juga bingung. Jadi kalau masih ada yang merasa saya masih tidak jelas Pak, besok mau jadi apa, besok mau ngapain, berarti kamu sedang gelap hari itu. Atau mungkin sampai sekarang masih gitu. Kenapa sih kok kamu sok galau kayak gitu, masa depanku gimana Pak, besok mau jadi apa Pak? Karena pikiranmu berhenti pada materi tadi. Kamu nggak bisa keluar dari jebakan materi dan hasratmu sendiri. Kalau kamu bisa keluar dari sana, jawabannya lebih mudah. Mulutmu sebenarnya tiap hari Gusti Allah rasari, tiap hari ngomong hidup sudah ada yang ngatur, ada sutradara, tapi prakteknya kan kamu nggak bisa. Buktinya kamu galau, kamu sumpek, sering mengeluh, berarti kamu masih banyak terikat oleh materi. Oke. Ya, kalau di Surawardi ingin contoh enggak orang yang paling sempurna menerjemahkan cahayanya Allah, ya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau menyerap seutuhnya cahayanya Allah, dan cahaya itu kemudian dipancarkannya, tidak juga dulu. Ya kan, makanya setiap kali kita pidato atau ceramah kan selalu diawali dengan sholawat. Dalam arti apa? Mungkin kita tidak nyampe mau dapat pancaran langsung dari cahaya Allah, kita itu dosanya oke, ya syukur-syukur dapat pantulan saja cahayanya Allah dari Nabi. Dapat dikit aja cita-citanya sudah lumayan, karena Nabi itu kan sangat sayang pada kita. Makanya mungkin ya gelap-gelap dikit tidak apa-apa kalau Nabi sayang misalnya umatku kan gitu. Tak kayak ulah cahayanya, tak sebenarnya kan gitu, karena Nabi sayang sama kita. Jadi tenang aja, makanya ya tidak kuat ketemu Allah langsung merasa tidak nyampe aku kalau sama Allah, yuk minta tolong Nabi kita. Jangan khawatir, Nabi kita itu adalah kesayangannya Allah, kekasihnya Allah, dan kita adalah kekasihnya Nabi, kan gitu. Makanya jangan malu-malu untuk mendekat terus pada sholawat. Sholawat ya sholawat, tapi sambil dibatin, sambil diekspresikan cintamu. Kalau sholawat cuma nyanyi dan di mulut, tidak ada gunanya. Harus masuk ke batin. Harus sholawatmu yang muncul di mulut adalah ekspresi dari kerinduan dan cintamu pada Nabi. Nah itu baru mungkin kamu akan kecipratan cahayanya yang dipantulkan oleh Rasul pada batin kita. Ini sebenarnya cinta segitiga, tidak apa-apa gitu. Rasul, Allah, dan kita, tidak apa cinta segitiga. Itu seneng Allah kalau kayak gitu. Kayak kamu kalau punya pacar terus ada orang dekat sama pacarmu, kan otomatis kamu juga dekat sama dia. Oke, jadi analoginya cermin. Nah, pada akhirnya nanti Surawardi juga mengklasifikasi. Dari cermatan saya, ada orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga cahayanya terang, ada yang agak jauh dari Allah, dan itu kategorinya di 5 jenis tauhid itu. Yang paling atas adalah yang paling jauh, dan yang paling bawah adalah yang paling dekat. Yang paling atas, la ilaha illallah. Ini tauhid kita, tauhidnya orang awam. Ya, ini agak panjang. Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali untuk ngajari gimana caranya jadi orang awam yang benar. Karena di antara para sufi dan filosof yang mengorbankan puncak ekstasenya kemudian turun ke wilayah awam itu Ghazali.
Itu yang bikin kita lebih sreg baca buku-bukunya Ghazali, lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Ghazali, karena Ghazali sendiri berusaha untuk nulis sesuai logikanya orang awam. Dan kalau Ghazali punya teori sendiri gimana caranya jadi orang awam yang baik. Itu tidak gampang ya, nggak banyak di antara kita yang ngerti. Kabeh ingin jadi kiai, ingin jadi wali, ingin levelnya tinggi. Sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam. Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik itu harus belajar juga. Nanti kita pakai Ghazali. Kalau di Surawardi, la ilaha illallah itu tafsirnya awam. Tiada Tuhan selain Allah. Di atas itu adalah ilaha illahu. Sudah nggak pakai lagi konsep Allah. Karena Allah itu identitas, itu konsep. Kristen juga pakai Allah, meskipun sama orang Malaysia dilarang. Banyak agama juga pakai istilah yang dekat-dekat sama istilah Allah, pakai ilah, pakai Yahweh, pakai sebenarnya secara bahasa dekat. Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual, masih sangat jauh. Agak lebih dekat kalau la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia fokus pokoknya dia itu tidak terkatakan saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak lagi Allah. Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu konsepmu sendiri tentang Allah. Jangan-jangan tidak kayak gitu loh Allah itu. Nah makanya orang yang lebih dalam, lebih tinggi dari la ilaha illallah, katanya Surawardi yang bilang la ilaha illahu. Di atas itu ada la ilaha illa anta. Kalau hu itu kan masih jauh, tiada Tuhan selain dia. Tapi kalau sudah anta, tiada Tuhan selain engkau, sudah di sini kan orangnya. Engkau itu sudah bisa ditunjuk. Kalau hu masih di sana, dia adalah Tuhanku. Tapi kalau sudah engkau, sudah dekat. Jadi la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Kalau sudah anta, kita sudah berdua, sudah jajar. Kalau masih hu, dia masih jauh. Ada lagi level lebih tinggi dari itu. Ini para sufi biasanya la ilaha illa ana. Itu Al-Hawaz dan kawan-kawan kan ngomongnya kayak gini, seperti yang jelaskan minggu lalu. Kenapa sih la ilaha illa ana? Karena aku ini gak ada. Aku itu tidak wajib berwujud. Aku itu mungkin wujud. Jadi yang berhak ada itu hanya Allah. Adaku itu tergantung Allah. Jadi semua alam semesta ini adalah manifestasi dari adanya Allah, termasuk diriku. Jadi tidak ada Tuhan selain aku sendiri. Di dalam diriku ini ada Allah. Kenapa? Ya jadi orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya. Aku bukan kok aku ini, karena aku sendiri sudah nggak ada. Yang ada tinggal Allah. La ilaha illa ana. Kayak Al-Halaj kemana lah, katanya Al-Halaj kan dalam diri manusia ada dua aspek. Ada aspek manusiawi namanya nasut, ada aspek ilahi namanya lahud. Orang-orang ini sudah membuang nasutnya, semua dimensi kemanusiaan tak buang. Kenapa? Karena aku sedang gabung dengan yang sejati. Ketika nasutnya disingkirkan, tinggal lahudnya. Kalau tinggal lahudnya, Allah bisa masuk. Kita kompatibel sama Allah, sudah nyambung. Ketika masih ada nasutnya, nggak bisa kita nyambung sama Allah. Tapi begitu nasutnya disingkirkan, nafsu, materi dibuang semua, yang tersisa tinggal lahudnya. Kalau tinggal lahudnya, Allah bisa halah, bisa masuk. Itu kan disebut ajaran hulul. Allah bisa masuk dalam diri kita. Masuk dalam diri kita ini sebenarnya cuma istilah, karena kitanya sendiri sudah nggak ada. Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan. Air gabung, laut gabung sama setetes air, ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu, dia sudah hilang. Yang ada tinggal lautannya. La ilaha illa ana. Cuma yang ini kalau kedengaran ahli fikih, kamu bisa dituduh murtad.
dituduh kafir. Dan itu yang terjadi pada para sufi. Ya kalau Al-Halaj kan nanti punya murid Siti Jenar ya nasibnya sama kayak gurunya di Indonesia, dihukum mati. Tapi di atas la ilaha illa ana adalah tidak ngomong apa-apa. Sudah habis, sudah hilang semua, sudah tidak ada engkau, tidak ada aku, tidak ada dia, selesai. Sudah lebur semuanya dalam eksistensi Tuhan. Itu jadi puncaknya justru diam. Sudah tidak bisa lagi diomongkan dan tidak mau ngomong apa-apa lagi. Sudah selesai dengan kata-kata, selesai dengan logika, selesai dengan bahasa. Sudah tidak butuh apa-apa lagi. Itu puncaknya tauhid. Kalau masih bisa diomongkan, masih bisa diekspresikan, masih bisa engkau, aku, dia kan, masih ada jarak. Termasuk ketika masih ada ana, masih ada aku, masih ada jarak. Puncaknya justru tidak usah ngomong apa-apa, sudah habis, selesai semuanya, tinggal Allah saja. Aku yang ngomong ana juga sudah tidak ada, sudah habis, sudah hilang. Nah, itu puncaknya tauhid. Apa sih aku ini, siapa sih aku ini nggak apa-apa, harusnya sudah habis dari dulu kalau Allah nggak ngizinin aku, jadi selesai. Nah itu tauhid yang paling atas, tauhid yang paling tinggi. Ya kalau kita sih masih yang paling tinggi yang di sana, yang paling rendah maksud, bukan yang paling tinggi di sini. Jadi masih la ilaha illallah dalam prakteknya ya. Mayoritas di dunia Islam ya la ilaha illallah yang itu. Kita aja belum. Karena kita masih secara konseptual ya kita masih jauh sama Allah. Karena ada guonannya gitu kan, agama Islam itu adalah agama yang paling jauh sama Tuhannya. Yang lebih dekat dibandingkan Islam itu orang Hindu. Kalau orang Hindu itu lebih dekat karena Tuhannya dipanggil Om. Oh itu lebih dekat. Tapi kalah dekat sama orang Kristen. Kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapak. Kalau Hindu Om, kalau orang Kristen Bapak. Orang Islam paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena manggil Tuhannya aja pakai speaker keras-keras tiap hari 5 kali. Oh, berarti keras manggilnya, berarti harus orang sak kota kedengaran karena Tuhannya jauh. Oke, jadi ini kata mutiara yang sering dikutip orang dari Surawardi. Jadi engkau hanya kaca, bukan cahaya. Sadarilah bahwa apapun kelebihanmu, apapun keunggulanmu, itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih. Kualitas apapun yang kamu miliki itu hanya memantulkan cahayanya Allah. Oh, itu nasihatnya Surawardi paling puncak bagi saya di situ. Jadi kita sekedar memantulkan, kita tidak punya sendiri. Kalau ada orang muji kamu, wah kamu pinter ya, kepinteranmu hanya pantulan dari cahayanya Allah. Kamu kok cakep ya, cakepmu adalah pantulan dari keindahannya Allah. Kamu kok rajin ya, semuanya yang bagus-bagus itu hanya pantulan, hanya memantulkan cahayanya Allah. Jangan merasa tinggi, jangan. Kalau ada apapun, makanya orang Islam selalu disuruh bilang Alhamdulillah. Apapun disuruh bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena semua itu jasanya Allah. Kalau Allah nggak berkenan memantulkan sedikit cahayanya, mungkin nggak ada kelebihan itu yang kamu pamerkan tiap hari di Facebook, di Twitter, di itu sebenarnya cuma pantulan sedikit dari cahayanya Allah. Jangan berhenti di situ, itu pantulan yang cuma sangat sedikit. Kamu masih perlu lagi merangkak lebih jauh untuk dapat lebih banyak. Semakin kamu dekat sama Allah, semakin terang cahayamu. Nah, itu nasihat puncaknya Surawardi. Oke, itu aja. Kalau tak tambahin lagi judek kamu nanti.
tambah rumit. Kita ambil yang gampang-gampang aja. Ada komen. Hmm. 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 Ya, yang kamu tanyakan, kalau yang pertama, kamu ketemu saya dulu. Saya nggak bisa ngasih ke umum. Ketemu saya itu pun saya nggak boleh ngasih. Kita harus ngobrol panjang dulu, biar aku ngerti. Kalau enggak, aku bukan apa-apa. Di samping nggak paham juga, kalau salah konteks juga nanti salah salah menerapkan. Ya mulu kalau yang ingin mendalami itu ada di samping rumitnya juga kedalamannya harus hati-hati, karena begitu salah konteks juga bisa keliru. Itu yang pertama. Jadi kalau berminat silakan ketemu saya di jurusan. Kalau untuk umum kayak gini, apalagi nanti kamu rekam, kamu sebarkan kemana-mana, nanti dianggap seandainya tidak menyesatkan pun bikin pening orang lain kan berdosa. Ya jadi sudah capek-capek nuntut ngomong apa, ya tambah susah aku nanti. Kayak para sufi pun, ya kalau nggak bisa bikin cerah ya jangan bikin pening lah. Yang kedua, di Jogja ini siapa yang nyampe level-level itu? Itu orang tua apa aku jawab mas. Saya ngertinya cuma yang level pertama aku dulu. Yang level kedua siapa, level ketiga siapa? Gini caranya. Kamu sendiri yang mencerahkan dirimu, pertajam mata batinmu, kamu akan bisa melihat di wajahnya setiap orang dia ada di level mana. Orang yang levelnya lebih tinggi akan bisa membaca orang yang levelnya lebih rendah, tapi tidak sebaliknya. Caranya begitu. Kalau kamu sudah nyampe level tertinggi, kamu akan bisa ngerti, oh kamu levelnya itu lebih bawah dari itu. Kayak kalau kamu belajar filsafat itu loh, yang ilmu filsafatnya lebih tinggi akan bisa mendeteksi, oh cuma sampai di situ filsafatnya. Tapi yang filsafatnya lebih rendah, dia tidak akan bisa membaca yang filsafatnya lebih tinggi, mesti merasa lebih jago. Caranya begitu. Saya tidak bisa jawab dua-duanya. Jadi yang kedua, kamu sendiri kalau ingin penasaran siapa yang di level kedua, naiklah kamu ke level ketiga. Ya, paling enggak level kedua juga, karena layak level wali ilal wali, orang yang sama-sama level bisa mendeteksi dan bisa sama-sama menaikkan kelas. Kalau kamu punya teman orang yang satu level, itu yang didapat oleh Jalaluddin Rumi dari Syamsul Tabriz. Karena punya teman yang levelnya sama, naiknya bisa lebih cepat. Kalau kita merasa ada di level paling bawah semuanya, ayo kita kerjasama naik level bareng-bareng, itu lebih cepat. Gimana caranya? Dari la ilaha illallah kita bareng-bareng nyampe la ilaha illahu, membebaskan diri dari konsep. Oh, itu kalau bareng-bareng lebih enak, ada saling kontrolnya. Makanya saya tak sarankan untuk memperdalam ini, kalau bisa ada ngaji tasawuf juga. Yombo kapan-kapan ada, carilah para sufi yang sejati. Cuma sufi sejati itu tidak kelihatan. Kalian sendiri mursyid itu pun juga, kalau di dunia sufi ya, masuk ke dunia sufi, siapa mursyid kalian itu tidak bisa dicari. Dia akan ketemu sendiri dengan kalian, dia akan menjemput kalian sendiri pada waktunya. Kalau kalian ada niat, ada hasrat, ada kerentek dan siap untuk konsisten istiqomah, akan datang. Tapi kalau bisa setengah-setengah ya enggak. Itu logikanya di dunia sufi. Jadi nggak bisa, saya cuma pengen belajar kok, saya kan nggak bisa. Kalau konsepnya bisa, tapi kedalamannya nggak bisa. Kayak gini ini kan konsep. Gampang kok ngomong bahwa kalau sudah nyampe la ilaha illallah itu berarti sudah
bebas dari konsep. Ngomongnya enak, tapi mempraktekannya itu nggak segampang ngomongkannya. Intinya terakhirnya diem, tapi diem yang gimana itu harus dipraktekkan. Nggak sekedar diem itu, wah kamu kok nggak ngomong apa-apa, teleponmu puncak ini, mesti kan enggak. Bukan diem yang kayak gitu, mesti kan ada parameternya sendiri. Dan itu hanya orang yang di level itu yang bisa menangkap. Itu enak nggak enaknya belajar sufi, karena dia bukan pengetahuan umum. Kenapa sih banyak di antara mereka yang kemudian dihukum mati? Karena teorinya pasti berlawanan dengan mainstream. Cara berpikir kayak gini kan nggak semua orang bisa menerima. Agak nabrak mainstream. Itu yang bikin di antara cabang-cabang ilmu Islam, filsafat Islam, ilmu kalam, fikih, macam-macam, itu kan yang paling sering dikafir-kafirkan kan wilayah tasawuf ini. Dengan tuduhan di luar Islam lah, dengan tuduhan nggak sesuai Quran dan Sunnah lah, macam-macam. Monggo setiap orang punya pikiran, punya ide sendiri-sendiri. Yang penting gagasan utamanya nggak boleh ada yang nggak setuju bahwa tuntutan beragama seorang muslim itu nggak cuma lahir, nggak cuma fikih, tapi juga batin. Justru batin itulah sasaran utama adanya Islam. Makanya Nabi bilang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan dunia batin. Nggak ada gunanya fikihmu bagus tiap hari sholat tapi akhlakmu rusak. Ketika akhlakmu rusak berarti misinya Nabi gagal. Karena misinya Nabi itu makarimal akhlak. Jadi pertama-tama perhatikan akhlakmu. Nah, jalan menuju akhlak mulia itu antara lain lewat fikih. Tidak mungkin akhlakmu mulia kalau kamu tidak mau puasa. Tidak mungkin akhlakmu mulia kalau kamu malas sholat, nggak mau berbagi dengan zakat, nggak mau bersatu dengan haji, nggak mau. Itu di antara media-media yang disediakan oleh Allah menuju akhlakul karimah. Cara mikirnya begitu. Jadi itu ya mas. Ya mas, kalau ingin lebih dalam Suhrawardi ketemu saya tidak apa-apa. Oke, saya kira sudah jam 10. Minggu depan kita akan ketemu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Ada apa di balik pikiran Ibnu Arabi? Meskipun kalian sudah ngaji Tarjumanul Aswaq, karena ngajinya mungkin karena ngaji yang kitab itu, ya nanti yang kitab itu silahkan di-ngaji. Kita ambil beberapa teori dari kitab-kitab yang lain. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.